سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله رب العالمين الذي خلق بعدالته الذكر والأنثى الآدم والحواء لنكون من المتقين. والصلاة والسلام على رسول الله الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله خير. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para ibu sekalian yang seluruhnya tanpa kecuali semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya baik yang berada di area dalam Masjid TSM ini pun demikian, saya tadi juga melalui ada sebagian saudari-saudari bahkan juga pendamping-pendamping ibu sekalian yang berada di wilayah sekitar masjid di tenda sebelah timur masjid. Semoga juga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemuliaan dan ketentraman dalam berkehidupan. Pertama, saya minta izin untuk menyampaikan tausiah pagi ini sedikit banyak tanpa kacamata dulu supaya ibu semua kelihatannya sama di pandangan saya, sama-sama tidak kelihatan jelas. Baik, para ibu sekalian sehat ya? Damang? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu selesai ceramah kita. Karena judulnya kan healing ya. Ya kalau sudah sehat, damang, tidak perlu healing. Berarti selesai kajiannya ya. Langsung doa saja. Baik, tema kita cukup menarik pagi ini. Minimal menarik para ibu dan para ayah hadir di sini. Healing tanpa berpaling. Sebetulnya harus ditanya dulu ini, kenapa mesti ada healing? Dan pertanyaan yang paling serius, kenapa mesti berpaling? Atau jangan-jangan kita balik judulnya, karena berpaling itu maka butuh healing. Dari sini baru kita bisa urutkan berpaling dari apa sehingga menghadirkan problem kehidupan yang mungkin membuat sementara kalangan tidak stabil sehingga membutuhkan healing. Kita akan keluarkan dalam Al-Quran, tapi kita akan coba urutkan dulu jalan berkehidupan dan jalan berfikirnya, supaya setidaknya kita mengerti yang diinginkan oleh Allah itu khususnya bagi para hamba-hamba Allah yang perempuan, baik yang telah beriman ataupun yang belum beriman. Seperti apa perempuan itu diciptakan, apa tugasnya, dan apa kemungkinan-kemungkinan yang akan dialami oleh setiap perempuan dalam berkehidupan. Jika ini sudah dipahami dengan baik, diketahui dengan sempurna, maka jalan kehidupan yang akan ditempuh, saya batasi dulu, oleh setiap perempuan di muka bumi, fitrahnya akan kembali kepada dua keadaan saja, Bu, yaitu senang dan tenang. Karena memang saat Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi,
untuk mulai menjalani kehidupan di bumi sebagai misi utama itu, konsep dasarnya tenang dan senang. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna bitu minha jami'a. Adam dan Hawa khususnya, sekarang misi dimulai. Kalian turun, diperintahkan turun ke bumi untuk memulai misi berkehidupan. Karena tugasnya di bumi, Bu. Tapi ingat, tempat berpulangnya kembali ke jannah. Karena itu sebelum turun ke bumi, dikenalkan dulu dengan suasana jannah. Walaupun jannah yang akan kita tempati berbeda dengan tempat pengenalan pertama yang dikenalkan kepada orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Itu kalau kita baca di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 35-nya, kita akan dapati tempat pertama yang dikenalkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa itu, yaitu jannah, tempat berpulang kita semua. Jadi tempat asal kita bukan di sini. Karena itu setiap kita pasti akan meninggalkan bumi ini. Karenanya kalau ada yang sudah berpulang, kan kita sebut meninggal dunia, kan? Dunia itu sifatnya bumi. Jadi ardun itu tempatnya, dunia itu sifatnya. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan, ya. Disebut dengan dunia dari kata dana, dia punya dua arti. Satu, sesuatu yang sangat dekat, berlangsung cepat, kan? Kayaknya baru kemarin kan kita ada pengajian di sini, sekarang ketemu lagi, ya. Padahal kan sudah 3 tahun, Bu, ya. Tuh, kayaknya baru kemarin selesai. Kayaknya baru kemarin bikin pengajuan program untuk pengajian, tapi kok sudah ngaji lagi berlangsung hari ini. Kayaknya baru kemarin, ya, ketemu sama pasangan masing-masing, ternyata sekarang sudah punya cucu 3, kan? Atau bahkan lebih, ya. Nah, itulah dunia. Yang kedua, dunuan itu bisa diartikan sesuatu yang punah. Pada akhirnya semua yang dikoleksi itu, semua yang dikumpulkan di dunia, semua sifatnya itu akan punah. Ya, semua sifatnya akan apa? Punah. Ini di depan misalnya ada gelas ini. Kalau didiamkan saja, ini sampai kapanpun terus berlangsung, pada akhirnya rusak, punah, hancur. Dunia ya seperti itu. Nah, sifatnya disebut dengan dunia, tempatnya disebut dengan ardun. Hanya karena ini bukan tempat domisili abadi kita, kita akan pulang. Karena itu setiap yang telah berpulang, meninggalkan tempat ini dan sifat dunianya, maka disebut telah meninggal dunia. Sabilud dumu'i sabilun murih, تنهدى يا صاحي كي تستريح